kegiatan yasinan, tahlilan di tempat orang meninggal. Nah, di situ pun orang masih main judi online sambil yasinan, HP-nya jalan terus lah. Berarti ke kanan. Nah, kemarin saya mau lihat di suatu kantor kemudian kemudian saya ceritakan rupanya di belakang pun sambil maulid Nabi masih juga mutar itu juga. Habis itu pantun dikit lagi kau biasa banget ya. Pak Somad menanam toman di kebun Pak Jaman. Kalau mengaku umat Muhammad, jawab salam lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian selawat berbagai salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semakin banyak kita membaca selawat, mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap syafaat diberikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini berbahagia karena kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau anak lahir bahagia. Kemudian setiap tahun dia lakukan ulang tahunnya. Itu pun kita merasa bahagia. Nah, pada hari ini kita memperingati lahirnya manusia agung yang membawa rahmat bagi sekian alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit perbedaan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah yang diperingati adalah hari kelahirannya, sementara kita diperingati adalah hari kematiannya. Maka dalam tradisi masyarakat kita nih Pak, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 2 kali 7, ada 40 hari. Itu di Sarawak Pak. Kemudian ada 100 hari, kemudian ada haul setiap tahun. Boleh saja kita lakukan itu, ya. Karena kita memperingati hari kematiannya. Kenapa yang diperingati kalau kita ini Pak adalah hari kematian? Karena seseorang itu ditentukan pada akhir daripada kehidupannya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Allah tidak mempedulikan masa lalu kita. Apapun yang pernah kita lakukan pada masa lalu tidak ini masalah. Yang penting hari ini dan akan datang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah itu kita baca bagaimana Umar bin Khattab sebelum beliau memeluk agama Islam, semua perilaku jahiliyah itu pernah dilakukan, termasuk pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Tetapi ketika cahaya Islam datang merasuk dalam lubuk hatinya, kemudian dia bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perilaku jahiliyahnya mulai berubah. Ketika dia wafat, makamnya bersanding dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita peringati adalah hari kematian dari kita yang sering kita lakukan. Tetapi Rasulullah yang kita peringati adalah hari kelahirannya. Ternyata ketika saya baca buku Pak, saya ada buku tentang sejarah Rasulullah ini mulai dari sebelum beliau dilahirkan sampai detik-detik beliau wafat, karangan Saifullah Al-Mubarakpuri. Buku itu nomor 1 di dunia, diakui oleh Lajnah Arab. Liga Arab itu mengakui kehebatan dan keaslian buku tersebut. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu hari kelahiran, tanggal dan bulannya sama dengan hari dan tanggal wafatnya beliau.
Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Beliau pun diwafatkan oleh Allah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Tidak ada makhluk hidup di atas muka bumi ini yang hari lahir, tanggal lahir, dan bulan lahirnya sama dengan hari, tanggal, dan bulan wafatnya, kecuali Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi dari tanggal dan lahirnya saja sudah luar biasa beliau ini, Pak. Apalagi kalau kita bagaimana tingkah lakunya, maka uswatun hasanah. Al-Quran beliau mengakuinya, Pak, dalam surah apa ini? Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi terjemahannya ini, bahwa Rasulullah itu diutuskan oleh Allah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya manusia, termasuk seluruh makhluk hidup di atas muka bumi ini menjadi rahmat dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam zikir yang selalu dibacakan oleh ustaz-ustaz di masjid-masjid ada kalimat yang menyebutkan Sayyiduna Muhammadun basarun kal basar bal huwa kal yakut bainal hajar, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita manusia. Apa tujuannya? Kalau kita mencontoh manusia, sesama manusia, mudah. Kita tidak disuruh mencontoh malaikat, Pak. Karena dari segi penciptaannya saja kita dan malaikat itu berbeda. Kalau kita manusia diciptakan oleh Allah min turab, dari tanah. Atau ada yang baik, ada yang jahat, enak. Kalau yang baik itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang baik. Kalau yang buruk, yang jahat, mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Tanah mentalmu. Ada yang baik, ada yang buruk. Sementara malaikat diciptakan oleh Allah min ilan apa min nur, dari cahaya. Dan malaikat pun sudah didesain oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya diberikan oleh Allah akal, tidak diberikan nafsu. Kalau kita manusia ini ada akal, ada nafsu. Maka ketika seorang manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menggunakan akal dengan baik, maka derajat manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun sebaliknya, ketika seorang manusia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka memperturutkan hawa nafsunya, maka derajat manusia tersebut bahkan bisa lebih rendah daripada hewan sekalipun. Tadi benar kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu manusia dan seperti bagaimana manusia kita ini. Tetapi di ujungnya disebut bal huwa kal yakut bainal hajar. Beliau itu walaupun sesama manusia, tapi perbedaannya bagaikan mutiara di antara batu-batu. Kalau kita ini batu, Nabi itu adalah mutiara. Jadi sangat nampak sekali perbedaannya. Namun walaupun begitu, Bapak Ibu sekalian, beda kita dengan Nabi itu ternyata sedikit, Pak. Sedikit. Contoh, Nabi itu sedikit makan. Nah, kalau kita sedikit-sedikit makan. Duduk di kantin makan, dalam ruangan makan, di tempat kerja makan. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Duduk di kursi tidur, sandar di tiang tidur. Kalau Nabi sedikit-sedikit istighfar, kalau kita sedikit, nah itulah bedanya, Pak. Dikit itulah. Jadi bagaimana kita berupaya yang sedikit ini mampu kita lakukan. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu rahmatan lil alamin.
Tujuannya Rasulullah itu diutuskan, apa yang disabdakan beliau dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum Rasulullah itu diutus menjadi nabi dan rasul, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Maka dalam Al-Quran itu minaz zulumati ilan nur, Rasulullah itu membawa dari alam zulumat, alam kegelapan. Kegelapan itu tidak punya Tuhan, tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman yang penuh dengan kemaksiatan, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya itu adalah Islam. Zaman jahiliyah terkenal pada masa itu. Semua kemaksiatan terjadi, perjudian, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, yang kuat memeras yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, semua terjadi di kota Makkah. Menurut ulama, bahwa pada saat itu memang perilaku penindasan itu harus memang dilakukan, karena kalau kita tidak menindas orang lain, maka orang lain yang akan menindas kita. Maka perilaku itu terus terjadi setiap hari. Itulah potret sebelum Nabi dilahirkan. Nah, sekarang pun muncul jahiliyah modern. Dulu kalau orang main judi, satu meja ada 4 kursi, di situ main kartu dan lain sebagainya, digoncang dadu, main judi. Tapi sekarang Pak, ada namanya judi online. Nah, tahu. Yang herannya lagi, saya kadang-kadang menghadiri kegiatan yasinan, tahlilan di tempat orang meninggal. Nah, di situ pun orang masih main judi online. Sambil yasinan, HP-nya jalan terus Pak. Saya putar kan, berarti ke kanan diputar. Nah, kemarin saya maulid Nabi di suatu kantor di Kabupaten Sarawak, saya ceritakan itu, rupanya di belakang pun sambil maulid Nabi masih juga mutar itu juga. Hadis itu ada. Jadi yang duduk di belakang, HP-nya disangkar dengan kawannya di depan. Nah, sambil dengan maulid kan, dengan kita gitu. Nah, inilah potret kita Pak. Belum lagi, kebetulan saya ini di KUA tugas kan, di KUA Limun. Anak muda kita tuh nikah dalam keadaan hamil. Ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan. Yang parah lagi Pak, seminggu sudah saya nikah, datang orang ke kantor Pak. Ya Bapak nikah kemarin, alhamdulillah anaknya udah lahir. Apa yang terjadi sehingga bulan ini saya dapat undangan menghadiri resepsi pernikahan, bulan depan saya dapat lagi undangan menghadiri syukuran. Inilah yang makanya setiap tahun, baik itu di masjid, di tingkat RT, di tingkat sampai ke negaraan sekalipun, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, kita selalu diulang-ulang sejarah kehidupan kelahiran Rasulullah SAW. Tujuannya tadi untuk mengingatkan kita bahwa Rasulullah itu diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ya.